Melihat persiapan di istana untuk sebuah perayaan besar, Asoka masuk ke dalam istana dengan menyamar untuk mengambilkan makanan lezat bagi semua anak. Sebelum acara dimulai, terjadi perselisihan antara Permaisuri Carumitra dan Permaisuri Nur yang mengakibatkan diambilnya keputusan untuk mengadakan pertarungan antara Pangeran Susima dan Pangeran Syama untuk menentukan siapa pemenangnya. Acarya, sesuai dengan tradisi Magadha dikatakan bahwa yang kuat adalah yang duduk di singgasana. Walau itu tua ataupun muda, hal itu ditulis juga dalam buku-buku peraturan yang sudah dibuat. Mendengar usulan Permaisuri Nur, Raja Bindusara langsung menolaknya. Menurutnya, tidak akan ada duel antara putra-putranya demi memperebutkan tahta. Keputusan mengenai pewaris kerajaan akan ia tentukan sendiri pada waktu yang tepat. Namun, karena Permaisuri Nur telah menantang Pangeran Sushim sebagai seorang Maurya, Sushim harus menerima tantangan itu. Meski demikian, Raja Bindusara menegaskan bahwa pertandingan tersebut hanyalah pertandingan persahabatan untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Karena Sushim lebih tua, lebih terlatih, dan lebih kuat daripada Pangeran Shamak, ia hanya diizinkan bertanding dengan satu tangan. Setelah Permaisuri Nur menyetujuinya, pendeta mengumumkan bahwa sesuai titah Maharaja, pertandingan antara Pangeran Sushim dan Pangeran Shamak akan disaksikan oleh semua orang. Saat melihat adanya kelicikan yang hampir membahayakan, Raja Bindusara langsung menghentikan pertandingan. Acarya kemudian menegur Pangeran Sushim. Sebelum menggunakan senjata seperti itu, seorang pangeran harus memikirkan akibat yang mungkin ditimbulkan. Permaisuri Nur pun menyindir Ratu Carumitra. Menurutnya, Ratu Carumitra tidak pernah mengajarkan putranya menaati aturan, atau memang tidak berniat mengajarkannya. Mendengar itu, Raja Bindusara kembali menasihati mereka. Sejak awal ia telah menjelaskan bahwa pertandingan ini adalah antara dua saudara, bukan dua musuh. Menjadi tanggung jawab Permaisuri Nur dan Ratu Carumitra untuk mempererat hubungan putra-putra mereka, bukan menumbuhkan permusuhan. Ia juga mengingatkan hubungan baiknya dengan sang saudara dan berharap tradisi itu diteruskan oleh anak-anaknya. Raja Bindusara kemudian menasehati Sushim. Menurutnya untuk menjadi seorang maharaja, seseorang harus terlebih dahulu menjadi manusia yang baik. Dan untuk menjadi manusia yang baik, seseorang harus mampu mengendalikan emosi, karena kemarahan adalah musuh terbesar manusia yang dapat menghilangkan akal sehat. Aku rasa kita bisa memulai acara hiburannya sekarang. Ayo maju. Ayo maju, ini perintah yang mulia. Kami datang untuk mencari Raja Hutan. Yang ada di sini adalah Raja Sungguhan. Kalau kami tidak menghiburnya, maka kami akan dicambuk. Kau hanya memperhatikan makanan. Teman-temanmu sedang menunggumu di sana. Kau harus menghibur yang mulia dulu, baru makan. Ayo. Usai pertunjukan, Ashoka diam-diam pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Ia teringat janjinya kepada teman-temannya sebagai Raja Hutan bahwa ia akan membawa makanan yang lezat untuk mereka. Namun saat sedang mengambil makanan, tiba-tiba Ashoka dipergoki oleh Pangeran Sushim yang sejak awal memang mencurigai dan membencinya. Tanpa membuang kesempatan, Sushim langsung membawa Ashoka menghadap Raja Bindusara untuk membuktikan bahwa anak yang begitu disukai sang raja itu ternyata hanyalah seorang pencuri. Dia orang yang ayah ajak naik kuda, bukan? Hari ini aku menangkap basah dia sedang mencuri makanan di dapur, ayah. Inilah rupa aslinya. Kau sudah mencuri makanan? Iya yang mulia, itu benar. Ashoka mengakui semua perbuatannya di hadapan Raja Bindusara. Dengan jujur, ia berkata bahwa dirinya memang mencoba mencuri makanan, bukan emas, harta, ataupun barang berharga lainnya. Raja Bindusara kemudian bertanya apakah ia tidak mendapatkan makanan di kandang kuda.
Ashoka menjelaskan bahwa ia memang mendapat makanan, tetapi kualitasnya begitu buruk hingga kuda pun tidak mau memakannya. Dalam keadaan lapar, sementara dapur kerajaan menyiapkan jamuan dengan 56 macam hidangan, ia merasa diperlakukan tidak adil. Menurutnya, jika ia mencuri barang berharga, maka ia pantas disebut penjahat dan menerima hukuman. Namun jika rakyat sampai terpaksa mencuri makanan, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Rakyatnya atau maharaja yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya? Itu si pencurinya yang salah? Atau justru malah penguasanya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan utama dari rakyatnya? Memang dia sangat lancang. Tapi ucapan anak ini memang benar. Untuk Ashoka dan teman-teman yang menjaga kandang, mereka akan diberikan makanan yang lezat dari istana. Siapa anak ini yang mengalahkan putramu tadi pagi dalam lomba lari? Untuk membuktikan ketidakmampuan dari putramu. Di sisi lain, Balgovin berhasil melarikan diri dari sekapan monster yang telah menculiknya. Saat Ashoka membawa makanan pemberian raja untuk teman-temannya di kandang kuda, ia mendengar suara minta tolong dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah Balgovin yang memohon diselamatkan dari monster yang ingin membunuhnya. Ashoka pun terkejut. Jadi benar-benar ada monster. Tanpa ragu, Ashoka menenangkan Balgovin dan berjanji akan melindunginya. Setelah itu, ia segera membawa Balgovin menghadap Raja Bindusara. Di hadapan raja, Ashoka menceritakan bahwa monster itu telah lama menculik anak-anak. Sebagian tidak pernah kembali, sementara mereka yang berhasil kembali ditemukan dalam keadaan mengenaskan seperti Balgovin. Ashoka menunjukkan luka-luka Balgovin dan mengingatkan bahwa ia adalah perawat kuda kesayangan Maharaja. Bahkan raja sendiri hampir tidak mengenalinya lagi. Awalnya Ashoka mengira cerita tentang monster hanyalah kebohongan, tetapi setelah melihat keadaan Balgovin, ia yakin monster itu benar-benar ada. Apakah itu benar, Mir? Ya, Yang Mulia. Tapi aku dan Mir Khorasan sedang meneliti hal ini. Hal ini sedang kami selidiki. Dan kita akan segera tahu ada apa di balik semuanya ini. Segera obati anak ini. Ini benar-benar iblis. Orang sekejam ini tidak mungkin manusia. Sembuhkan anak itu. Keamanan anak ini sangat penting, Yang Mulia. Karena takut, bisa saja iblis menyerang dia, Yang Mulia. Mir, kau yang harus menjaga keamanan anak ini. Mendengar semua itu, Raja Bindusara dipenuhi penyesalan. Ia tidak menyangka di kerajaannya masih ada rakyat yang terpaksa mencuri makanan, sementara monster meneror seluruh kota. Dalam keadaan seperti itu, menurutnya tidak pantas seorang raja mengadakan pesta. Raja Bindusara pun memerintahkan agar sebanyak apapun prajurit, mata-mata, dan biaya yang dibutuhkan harus dikerahkan. Monster itu harus segera ditangkap agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Acarya kemudian mengusulkan agar rakyat juga dilibatkan dalam pencarian. Siapapun yang memberikan informasi tentang monster tersebut akan diberi hadiah, sehingga seluruh rakyat ikut membantu menangkapnya. Maka umumkan saja, jika ada orang yang bisa memberikan informasi penting tentang iblis itu, maka orang itu akan menerima 50 keping emas dari kerajaan. Kalau memang begitu, Yang Mulia, aku janji kalau aku akan segera memberikan kabar tentang iblis itu padamu, Yang Mulia. Dengan memperoleh 50 keping emas, maka aku akan bebas dari hutangku padamu, Yang Mulia. Setelah itu, Ashoka kembali ke kandang kuda sambil membawa makanan yang diberikan raja. Namun ia mendapati teman-temannya sudah tertidur. Ashoka segera membangunkan mereka dan menunjukkan makanan yang dibawanya. Teman-temannya sempat mengira Ashoka kembali mencurinya, tetapi Ashoka menjelaskan bahwa makanan itu diberikan langsung oleh raja sebagai bentuk penghormatan. Sambil membagikan makanan, Ashoka menceritakan bahwa mereka ternyata benar, monster itu benar-benar telah menculik Balgovin. Kini Balgovin telah kembali, tetapi dengan luka yang sangat parah. Sayangnya, sebelum sempat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Balgovin sudah lebih dulu jatuh pingsan. Itu juga berarti iblisnya pasti marah besar. Dan mungkin juga dia akan menculik salah satu dari kita. Bukan salah satu dari kita, tapi giliran iblis itu. Yang Mulia menetapkan hadiah 50 keping emas untuk yang bisa menangkapnya. Dan untuk memperoleh 50 keping emas, aku akan menangkap iblis itu. Raja Hutan, apa kau tidak takut pada iblis? Raja Hutan tidak takut pada siapapun juga. Ayo semuanya, hidup Raja Hutan! Hidup! Hidup Raja Hutan! Hidup! Tiba-tiba 3 sahabat Ashoka dari desa datang menghampirinya sambil berseru, "Hidup Raja Hutan!" Ashoka terkejut. Ternyata mereka adalah Punba, Caluka, dan Anil, orang-orang yang tadi menyamar sebagai pelawak di hadapan raja. Anil pun tersenyum dan berkata bahwa demi bertemu Raja Hutan mereka rela menyamar.
Namun Ashoka segera mengingatkan agar mereka tidak tetap berada di sana. Jika ada yang melihat, masalah besar bisa terjadi. Caloka pun mengajak semua temannya segera pergi. Apapun yang terjadi pada mereka, Ashoka tidak boleh mendapat masalah. Sebelum berpisah, mereka berpesan agar Ashoka menjaga diri. Tanpanya, desa terasa hampa. Dan karena Ashoka pernah berjanji akan kembali, mereka akan terus menunggunya. Mendengar itu, Ashoka menghentikan mereka. Ia meminta mereka makan terlebih dahulu sebelum pergi, karena makanan itu adalah kiriman dari seorang maharaja untuk maharaja yang lain. Sebaiknya sekarang kalian pergi. Setelah itu, Ashoka berbicara kepada Kulbushan, kuda kesayangan raja. Ia menceritakan bahwa hari itu penuh dengan kejadian. Pangeran Sushim masih ingin membalas kekalahannya, bahkan hampir membunuh saudaranya sendiri. Ashoka pun heran mengapa Sushim begitu sombong padahal ia belum menjadi maharaja. Tiba-tiba, Kulbushan menjadi gelisah dan ketakutan. Suasana di sekitarnya pun berubah menjadi mencekam. Meski begitu, Ashoka tetap tenang. Ia berkata bahwa Raja Hutan tidak pernah mengenal rasa takut dan tidak takut kepada siapapun. Apa yang terjadi pada Kulbusan? Jangan hari ini, Dewa. Keesokan paginya, saat Acarya berada di kamarnya, tiba-tiba ia mendengar suara auman singa. Dari kejauhan, seekor singa menampakkan dirinya. Acarya pun bertanya-tanya dalam hati, apakah ini sebuah peringatan dari Maharaja Chandragupta? Apakah akan datang suatu bencana? Saat itu juga, pelayan Radagupta datang membawa pesan bahwa Maharaja Bindusara memintanya segera menghadiri sidang karena ada persoalan yang sangat serius. Sementara itu, di kandang kuda, teman-teman Ashoka mengaku semalaman tidak bisa tidur karena Kulbusan terus meringkik tanpa henti. Mereka pun membicarakan monster yang telah meneror seluruh Pataliputra. Menurut mereka, Maharaja pasti tidak akan tinggal diam. Setiap kali mengingat keadaan Balgovin, rasa takut mereka kembali muncul. Mereka juga teringat pernah berkali-kali memperingatkan Ashoka bahwa monster itu benar-benar menculik Balgovin. Tetapi saat itu, Ashoka tidak mempercayainya. Di tengah percakapan, mereka baru sadar Ashoka tidak ada di tempat. Mereka pun bertanya-tanya, kemana Ashoka pergi? Acarya, Sejak malam aku tidak melihat dia. Raja Hutan tidak di sini. Mungkin dia mau mencari iblis. Apa yang terjadi pada Kulbusan? Aku tidak tahu, Acarya. Sejak semalam dia begitu terus. Setelah mendapat perawatan dari Dharma, Balgovin akhirnya sadar dari pingsannya. Dharma pun bertanya apakah rasa sakitnya sudah berkurang. Namun bukannya menjawab, Balgovin justru berteriak ketakutan. Ia teringat saat monster menculiknya dan terus berteriak memohon agar tidak dibunuh. Dharma segera menenangkannya. Ia mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana dan kini Balgovin sudah aman. Tak lama kemudian, beberapa prajurit datang membawa perintah Maharaja agar Balgovin segera dibawa ke ruang sidang. Dharma sempat keberatan karena kondisi Balgovin belum memungkinkan, tetapi para prajurit menegaskan bahwa itu adalah titah Maharaja. Boleh aku tahu kenapa kejadian sebesar ini dirahasiakan dariku? Ketika peristiwa itu terjadi, saat itu kita berada di Ujjain. Kau terluka, dan kau juga mengalami penyerangan. Dalam keadaan itu, kabar ini menjadi kurang penting. Ketika aku mengetahui tentang hal ini, aku pun memutuskan untuk tidak akan mengganggumu dengan kabar ini. Akulah yang mengambil tanggung jawab untuk mencari iblis itu. Di ruang sidang, Raja Bindusara menanyakan kepada Panglima Mirkorasan apakah mereka benar-benar telah melindungi anak-anak Pataliputra. Monster itu bahkan berhasil menculik Balgovin dari dalam lingkungan istana. Jika istana saja tidak aman, bagaimana mungkin keselamatan Maharaja dapat terjamin? Saat itu, Pangeran Susim datang terlambat ke ruang sidang. Melihatnya, Raja Bindusara menegur putranya. Meskipun Susim adalah putranya, ia tidak boleh menghadiri sidang sesuka hati. Raja mengingatkan bahwa akan lebih baik jika Susim hadir sejak awal. Balgovin, aku ingin meyakinkan padamu kalau kau sekarang sudah aman. Aku secepat mungkin akan menangkap iblis itu. Apa kau bisa memberikan informasi tentang iblis itu di pertemuan ini? Dari tempat kau melarikan diri, kau pasti tahu tempat itu.
Saat melihat Balgovin kembali pingsan, Dharma menjelaskan kepada Raja bahwa Balgovin belum sanggup menjawab pertanyaan apapun dan masih membutuhkan waktu untuk pulih. Namun, Mirkorasan menyela. Menurutnya, menunggu hanya akan membuang waktu, sementara mungkin ada anak lain yang sedang berada dalam bahaya. Tiba-tiba, Acarya datang dan mengatakan bahwa mereka bukan lagi sedang menghadapi ancaman, melainkan bencana yang sudah terjadi. Acarya memahami kondisi Balgovin yang belum mampu berbicara. Karena itu, ia memohon agar Balgovin segera dibawa menemui tabib sebelum keadaannya semakin memburuk. Raja Bindusara pun menyetujui usulan Acarya dan memerintahkan agar Balgovin segera dibawa pergi. Saat ini anak yang diculik oleh iblis itu, nama anak itu adalah Asoka. Raja Bindusara terkejut saat mendengar nama Ashoka disebut. Acarya menjelaskan bahwa setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa Ashoka. Karena itu, mereka harus segera mengambil keputusan dan melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Raja Bindusara langsung memerintahkan agar seluruh pasukan segera dikerahkan untuk mencari Ashoka dan monster tersebut. Panglima Mirkhorasan pun memerintahkan para prajurit untuk menggeledah setiap sudut Magadha dan memastikan monster itu tidak berhasil melarikan diri. Di balik penyamaran iblis adalah seorang pembunuh. Dan dia sembunyi di negeri ini. Cari dia. Berhati-hati mulai sekarang. Kalau perlu kalian harus menyamar, menyusup dalam kelompok, buka mata dan telinga kalian. Cari di seluruh pelosok negeri. Jangan sampai dia lolos. Umumkan pada rakyat agar mereka berhati-hati mulai sekarang.